Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dengan keteraturan hidup, dengan tatanan aturan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, sehingga seorang hamba mengetahui apa yang harus dia lakukan di kehidupan dunia terkait terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab dia terhadap dirinya sendiri berupa amanah untuk menuntut ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak dan perangai dan perilakunya, dan tanggung jawab dia terhadap Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang dia wajib di antara ibadah wajib yang harus dia jalankan seperti salat 5 waktu dan salat-salat dan ibadah-ibadah sunnah dan yang lain sebagainya. Juga bagaimana apa yang harus dia lakukan terhadap sesama terkait dengan muamalah, misalnya jual beli, dan termasuk juga di dalam hal ini adalah pernikahan. Bagaimana hasrat seorang laki-laki terhadap wanita dan demikian pula sebaliknya, tidak dengan sembarangan mereka kemudian melampiaskannya begitu saja tanpa ada konsekuensi, tanpa akad, tanpa adanya pertanggungjawaban yang harus dia lakukan dari segala akibat sikap yang dia ambil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur hal ini. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan, dan itu adalah syariat yang Allah berlakukan kepada seluruh nabi dan utusannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak sekali menganjurkan pernikahan. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, faman lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu akan lebih menahan pandangan mata, lebih menjaga kehormatan dirimu. Dan barang siapa yang masih belum memiliki kemampuan, hendaklah dia memperbanyak puasa sunnah, karena itu akan menjadi perisai bagi dirinya. Maka para ulama tidak berselisih bahwa hukum dasarnya menikah adalah sunnah. Hukum dasarnya adalah sunnah, dan dianjurkan, begitu banyak anjuran itu. Dan bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam salah satu sabdanya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah dari golonganku. Dan pernikahan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 21 sebagai salah satu tanda kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan kasih sayang, yang di dalam hal tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama bahwa Allah menciptakan pasangan kita dari diri kita sendiri. Khalaqalakum min anfusikum azwajan. Menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan kalian. Kata salah seorang sahabatnya Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dari tanah, menciptakan wanita, istri kita, dari tulang rusuk kita yang bagian atas sebelah kiri bagian atas. Dari sanalah mereka diciptakan. Maka
orientasinya laki-laki secara umum di muka bumi adalah bagaimana mereka produktif, bagaimana mereka memikirkan tentang dunia, tentang bumi, bagaimana mereka berprestasi, bagaimana mereka mengejar karir, terus demikian. Dan sebaliknya, dunianya istri, wanita adalah suaminya. Itulah yang menjadi segalanya bagi mereka, bagi seorang wanita. Maka walaupun juga kita mengetahui bahwa tidak sedikit wanita juga mengejar karir, tapi secara naluriah dan fitrahnya suaminya adalah dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita dari tulang rusuk dan yang dari sisi kiri yang paling atas itu menunjukkan banyak hikmah ya ikhwatal iman. Kenapa Allah tidak menciptakan dari tulang kepala? Kenapa tidak dari tulang kaki? Ya, bukan untuk disanjung-sanjung secara berlebihan atau diinjak-injak karena dari tulang kaki, tapi tulang rusuk yang itu adalah melindungi jantung kita, organ yang paling bernilai dan ada di samping kita. Karena memang wanita itu adalah syaqaiqur rijal, adalah pendamping laki-laki. Laki-laki diciptakan untuk mereka dan demikian pula sebaliknya. Mereka adalah yang mengisi kekurangan yang ada di antara keduanya. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litaskunu ilaiha, istri itu digambarkan sebagai sebuah sakan, sebagai rumah bagi suaminya, karena memang itulah tempat pulangnya. Bahwa rumah yang ketika seorang itu dengan segala kesibukannya di setiap harinya, di hari-hari kerjanya, dia akan merindukan rumahnya. Dan ketika dia pulang dan dia dapati istrinya di rumahnya, maka rumah itu adalah hidup, rumah itu menjadi hidup, rumah itu menjadi begitu bernilainya. Karena memang istri itu adalah jantung di dalam sebuah rumah tangga. Kita para lelaki, dia adalah kepala rumah tangga, otaknya, kepalanya yang mengelola, yang mengatur. Istri kita adalah jantungnya. Dan kita tahu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka tercipta dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk kita, dan itu dari sisi yang paling atas di sisi jantung kita, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidupnya mereka, baiknya mereka adalah hidupnya dalam rumah tangga. Rumah tangga itu akan baik ketika istrinya dijaga dengan baik, ketika dia sehat, ketika dia baik sehat secara jasmani maupun rohaninya. Namun rumah tangga itu akan kacau balau, akan rusak dan berantakan ketika jantungnya sudah mulai sakit, apalagi mati. Ya, ketika kepalanya masih tidak berfungsi namun jantungnya masih ada, maka dia akan masih hidup, namun tidak dengan sebaliknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian Allah menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah ini lebih dari sekedar mahabbah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, ayat yang sangat sering kita dengar terutama di event-event pernikahan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam ayat ini tentang mahabbah, cinta. Allah tidak sebutkan cinta. Tapi Allah sebutkan mawaddah warahmah. Cinta tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mawaddah warahmah itu lebih dari cinta. Karena kalau cinta itu dorongannya adalah syahwat, dorongannya adalah nafsu. Kecenderungannya nafsu adalah mengejar dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang menjadi hasrat dan keinginannya, maka nafsu itu akan berubah menjadi emosi, menjadi marah, menjadi kekesalan. Sebagaimana kita membaca di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana hasratnya istri pembesar Mesir terhadap Nabi Yusuf alaihissalam yang sedemikian kuatnya, sampai digambarkan oleh wanita-wanita Mesir pada saat itu, qad syaghafaha hubba, dia telah tergila-gila. Ya, begitu tergila-gilanya, dikuasai cintanya terhadap Yusuf. Begitu. Tapi apa yang terjadi ketika wanita ini bertepuk sebelah tangan dengan cintanya terhadap Yusuf alaihissalam? Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adzabun alim. Wanita itu berkata, apa balasan bagi orang yang ingin berbuat kerusakan untuk keluargamu kecuali dia harus dipenjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Ketika dia tidak mendapatkan hasrat cintanya, mahabbahnya ini, maka yang terjadi adalah bagaimana dia merusak orang yang dicintainya. Ini jika cinta yang dorongannya adalah syahwat dan nafsu.
berubah menjadi kebencian, permusuhan, kekesalan, merusak dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan mawaddah. Kata al-wud itu adalah ketika dua pihak itu saling mendekat. Itu dari mawaddah, dari kata al-wud, yang artinya itu ketika dua belah pihak saling mendekat, saling memperhatikan, saling memejamkan mata terhadap kekurangan satu dengan yang lainnya, saling menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, pasangannya tidak sempurna. Mawaddah itu di situ ada pertanggungjawaban, di situ ada samaha, toleransi, di situ ada memuliakan, di situ ada perhatian, di situ ada pengorbanan, di situ segala akhlak-akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mawaddah. Rahmah adalah lebih lagi, levelnya lebih tinggi dari mawaddah. Kalau mawaddah itu saling mendekat satu dengan yang lainnya, rahmat itu adalah kasih sayang. Yang terkadang dalam pasangan suami istri, terkadang seorang istri melihat suaminya sudah tidak berfungsi lagi, mungkin karena sakit misalnya, karena uzur dan tua, sehingga yang bisa dia lakukan hanya merawat suaminya. Atau sebaliknya, seorang suami yang melihat istrinya sudah tidak, jika secara transaksional manusiawi, apa yang bisa diharapkan sudah tidak ada. Mungkin dia sudah tua, mungkin dia sudah sakit-sakitan, atau stroke, atau apa. Tapi ada rahmat di situ, ada kasih sayang, yang membuat dia tetap menjaga rumah tangga ini untuk terjaga. Bukan cuma transaksional yang berarti apa yang saya dapatkan sehingga saya memberikan seperti sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Tapi rahmat lebih mulia dari itu. Ini yang Allah munculkan di dalam suami istri rumah tangga ini, ikhwatal iman, jauh lebih berharga, bernilai dari sekedar mahabbah. Oleh karena itulah ikhwatal iman, bahwa hikmah pernikahan bukan cuma sekedar ketertarikan pasangan terhadap pasangannya. Sehingga ada di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ada seorang wanita datang kepada Umar Ibn Khattab dengan mengatakan bahwa, wa Amirul Mukminin, saya ingin menggugat cerai terhadap suami saya, khulu. Kata Umar, kenapa? Karena aku sudah tidak mencintainya. Aku sudah tidak cinta, tidak ada rasa lagi. Dan ini masalah besar yang terjadi di banyak rumah tangga saat ini. Sudah tidak ada lagi hasrat seperti dulu ketika di awal pernikahan dan lain sebagainya. Kata Umar, Allahu Akbar. Apakah setiap pernikahan hanya dibatasi karena cinta? Bukankah begitu banyak hikmah di luar itu yang lebih dari cuma cinta, kata Umar. Mana ibadah? Mana nilai ibadah di dalam pernikahan? Karena ibadah di dalam pernikahan begitu besarnya. Sabarnya seorang suami terhadap istri, demikian pula sebaliknya. Mendidik, bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semua itu adalah ibadah. Mendidik istri dan anak, semua itu adalah ibadah. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhun, dan jika kamu membencinya, fa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, bahwa terkadang seorang suami kesal terhadap istrinya, marah, sudah tidak ada lagi hasrat, senang, cinta. Tapi bukan berarti itu alasan jika kamu membencinya, ceraikan saja, pulangkan saja, cari gantinya. Bukan seperti itu. Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Di antaranya mungkin tumbuhnya anak-anak yang saleh dan salehah, yang anak-anak ini sebagai penerus amal. Maka disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa keutamaannya pernikahan dan manfaatnya begitu banyak. Di antaranya adalah adanya anak. Anak-anak ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan cuma sekedar melestarikan atau melanjutkan nasab dan silsilah seseorang, tapi lebih dari itu adalah amal. Amal kita. Kita ini terbatas, amal ibadah kita terbatas dengan umur dan usia kita. Namun dengan adanya anak, mereka melanjutkan amal ibadah kita. Dan setiap amal saleh yang dilakukan oleh anak kita, orang tuanya dapat, diniatkan atau tidak diniatkan.
Kata Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, khairu al-walad min khairi kasbikum waladukum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik jerih payah kalian adalah anak kalian. Dan Allah SWT telah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang menjadi jerih payahnya. Semua amalan sang anak. Jadi ketika kita memiliki satu orang anak ini beramal saleh, membaca Al-Fatihah, dia salat, dia puasa, dia sedekah, dia zakat, dia beristighfar dan lain sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh sang anak, orang tuanya mendapat kebaikan dari satu anak, dua anak, tiga anak dan seterusnya. Dan oleh karena itulah Nabi SAW menyampaikan, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Ketika seorang itu meninggal dunia, terputus amalnya, sudah stop. Istirahat. Nggak mungkin dia lagi mengedipkan mata saja, tidak bisa. Apalagi mau istighfar, mau sholat dan lain sebagainya. Terputus. Kecuali tiga hal. Kata Nabi SAW. Di antara tiga hal itu, anak soleh yang mendoakannya. Disebutkan anak soleh yang mendoakannya, itu adalah sebagai penegasan dari Nabi. Bukan berarti dari Nabi SAW. Bukan berarti bahwa hanya doa saja yang sampai. Karena kita tahu bahwa doa itu dari anak maupun bukan dari anak sampai kepada seseorang. Kita salat jenazah, kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Semua yang mendoakan, semua yang menyolati jenazah seseorang, doa itu sampai kepada yang disolati. Mau anak atau bukan anak. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Setiap Jumat kita mengamini doa khatib yang seperti ini. Yang itu setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang hidup dan yang mati dapat dengan jatah doa kita. Tapi penegasan dari Nabi seperti ini adalah untuk menunjukkan bahwa di antara kriteria sifat dari anak yang saleh adalah yang mendoakan orang tuanya. Seseorang tidak dikatakan saleh kecuali di antara sifatnya dia suka mendoakan orang tuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang menikah. Ya, karena Nabi SAW telah menyebutkan man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agama dia sempurnakan. Karena di balik pernikahan itu ribuan jenis ibadah yang kita akan menyebutkan sebagiannya insyaallah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang yang menikah ketika dia menyempurnakan separuh agamanya, Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan tazawwajul wadudal walud fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan seorang wanita yang memiliki sifat kasih sayang yang besar dan berpotensi memiliki banyak anak, karena aku akan membanggakan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana seorang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaum di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat, nih fulan umatku, dia anaknya sekian dan sekian, dan itu di antara kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh umat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga kata Imam Ibnu Qudamah, dengan mendapatkan berkah dari doanya sang anak. Sehingga dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi salih fil jannah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Sehingga kemudian hamba ini bertanya, ya Rabbi anna li hadza? Dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Artinya dia mengira saya sudah wafat, ya Allah. Amal saya sudah stop, berhenti. Bagaimana saya bisa mendapatkan derajatnya naik. Terus naikkan derajatnya. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak, karena anakmu yang beristighfar untukmu. Istighfar sang anak untuk orang tuanya meningkatkan derajat orang tersebut walaupun orang itu sudah wafat. Dan ditambah lagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, andai kata misalnya dia ternyata bukan dia yang mati duluan ketimbang anaknya yang mati duluan. Sabarnya dia karena dipanggilnya anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya dia dengan kematian sang anak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, engkau mengambil jantung hatinya, engkau mengambil orang yang paling disayanginya. Apa yang diucapkan hambaku ketika dia ketika kamu ambil kekasihnya dan jantung hatinya itu. Dan Allah Maha tahu akan hal ini. Kemudian para malaikat mengatakan hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan dia beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku saksikan kepadamu wahai para malaikatku, ya, aku ampuni dosanya dan bangunkan untuknya suatu istana di surga. Ini di antara keutamaan ketika seorang salah seorang anaknya diwafatkan oleh Allah sebelum orang tuanya. Dan belum lagi bagaimana anak itu menjadi farad, menjadi tabungan bagi orang tuanya. Anak itu di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Kemudian juga tidak sampai di situ, nanti pada yaumul mahsyar sang anak ini mencari orang tuanya dan akan memohon meminta kepada Allah, tidak akan masuk surga kecuali dengan mengandeng tangan kedua orang tuanya. Subhanallah. Kebaikan-kebaikan ini dibalik kebaikan keberkahan pernikahan. Juga di antaranya adalah menjaga kehormatan dan harga diri kita, terjauh dari syahwat yang haram. Dan ikhwatal iman, ini diantara hikmah besar dari pernikahan, bahwa seorang secara alami dan naluri manusia kecenderungan syahwatnya kepada lawan jenisnya, dan ketika dia melampiaskannya kepada yang haram, maka dia telah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dan memancing untuk diazab dan dimurkai oleh Allah di dunia, di barzakh dan di akhirat. Namun ketika dia menikah, maka terlampiaskanlah dia di tempat yang halal. Dan setiap dia melampiaskan hasratnya yang halal ini, dia berpahala, mendapatkan pahala. Sampai Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika kalian melampiaskan syahwat kalian kepada istri kalian, itu berpahala sedekah, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahaduna yaqdi syahwatahu ujira alaihi, bahwa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dapat pahala ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana jika kalian menempatkannya di yang haram, bukankah kalian berdosa? Maka ketika kalian menempatkannya di yang halal, kalian berpahala. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Bagaimana seorang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang halal, dengan cinta yang halal, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat ini, maka dia hidup dengan mawaddah warahmah, dan segala kehidupannya kebahagiaan dan keindahan. Dan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hatinya tidak syukur terhadap nikmat halal yang Allah berikan kepadanya. Sehingga tidak sedikit kita dapati ada sebagian laki-laki yang dia tidak memiliki hasrat terhadap istrinya sendiri, tapi begitu nafsunya dengan wanita yang haram, la haula wala quwata illa billah, dicabut nikmatnya dari yang halal dan dia mau lebih asik dengan yang haram. Ini musibah. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala dengan itu Allah keraskan dan begukan hatinya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara hikmah pernikahan, bahwa laki-laki atau manusia secara umum, laki-laki terutama, mereka karena sifat produktifnya untuk berpikir berorientasi untuk bagaimana berprestasi di kehidupan dunia ini, mencapai hasil yang lebih besar dan sebagainya, hal-hal yang terkait dengan urusan personal dirinya, terkait dengan masalah rumah, kebersihan rumah, menata rumah dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh laki-laki secara umum. Ya, kita memang di setting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir hal-hal yang sifatnya global, bukan hal-hal yang sifatnya detail dan rinci. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri kita secara struktural, fisiknya, akalnya, otaknya, mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hal-hal yang detail, yang rinci, yang kecil, yang remeh. Kadang ketika kita misalnya datang ke pernikahan bersama dengan istri kita, ya kita datang senang bertemu dengan teman, bicara dan lain sebagainya. Namun ketika kita pulang, kita diskusi sama istri kita, mas nggak perhatian bagaimana pengantin lakinya bajunya kok begini, pengantin perempuan bajunya kok begitu, makanannya kok begini. Hal detail yang kita nggak semuanya dengan itu, ya.
di dalam ilmu neuroscience disebutkan bahwa otak laki-laki itu diciptakan seperti box, kotak-kotak, ada kotak-kotak. Jadi strukturnya ini ada kotak tentang pekerjaan, kotak tentang anak, kotak tentang istri, kotak tentang liburan, kotak tentang mungkin mancing, kotak tentang hiking dan lain sebagainya. Ketika ngomong tentang sesuatu, ya keluarkan otaknya, ngomong kotak itu dikeluarin dan ngomong tentang itu, nggak nyambung dengan yang lain. Kotak tentang ngomong diskusi politik, ya udah ngomong politik, nggak bakalan kita ngobrol nanti nyambung tentang urusan masakan di rumah, ngobrol. Tapi beda dengan otaknya wanita. Kalau otaknya wanita nggak pakai kotak, nyampur semuanya. Jadi ketika ngobrol tentang sesuatu, nyambung tentang ini, nyambung tentang itu, masa lalu, masa depan, masa akan datang, semuanya nyambung jadi satu. Sehingga ketika kita tidak memahami tentang hal ini, kok gak nyambung ngomong dengan pasangan kita, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan cara yang berbeda. Kita dicipta dari tanah, mereka dicipta dari kita. Ketika kita sadar tentang awal penciptaan itu, kita menyadari tentang banyaknya perbedaan antara kita dengan mereka. Yang ketika kita menyadari perbedaan itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akan banyak membuat kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Dan itu diantara kelebihan yang besar. Kita kalau misalnya diminta untuk merapikan pakaian di lemari, merapikan perabot rumah tangga, apa yang layak ditaruh, dipajang di dinding, bunga apa dan sebagainya, stres kita, ya, pusing kita, sudah pasrah secara penuh kepada istri kita, jadi clear, jadi beres, masya Allah, ya begini ya benernya, ya kita cuma terima hasilnya saja, yang penting kita cari mentahannya saja untuk support itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelengkapan dan kesempurnaan bagi pasangan laki-laki dan wanita. Jika seorang laki-laki jomblo, bujangan, dia harus ya kerja, masak sendiri, nanti nata rumah sendiri, setrika sendiri. Kasihan dia. Ya, masih banyak yang jomblo di sini. Ya, kasihan mereka. Hidupnya merana. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga bagaimana ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita, seorang istri yang salehah, dengan dia mengambil alih fungsi dan peran itu di rumah suaminya, apapun yang dia lakukan semuanya adalah ibadah. Maka kata Nabi SAW di dalam sabdanya, ketika Nabi SAW ditanya, apa dunia yang terbaik yang layak kita miliki ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, min khairi dunyakum lisanun dzakir wa qalbun syakir wa imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Kata Nabi SAW, dunia kalian yang terbaik adalah lisan yang suka berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan wanita beriman yang membantu suaminya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Ya, dunia itu menyilaukan. Kita semuanya, antum semuanya hadir di tempat ini, ya, di Centennial Tower ini, keluar dari rumah kita ngejar dunia, mencari dunia. Tapi kata Nabi SAW, wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atus salihah, istri salihah. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang kita membayangkan bagaimana kita memiliki aset tambang emas, tambang batu bara dan lain sebagainya. Ini sebaik-baiknya dunia yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa, ya sekarang mungkin jadi karyawan di salah satu tenan di Centennial Tower ini. Bagaimana next kita beli paling tidak 20 lantai dari bawah ke atas gitu misalnya. Insya Allah. Ya, ini kan berpikir seperti itu. Ya, mungkinlah orang berorientasi seperti itu. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik dunia adalah istri salihah. Sebaik-baik dunia kita adalah istri salihah. Dan juga di antara keberkahan manfaat nikah adalah bagaimana kita bermujahadah setiap hari kehidupan suami dan istri dalam rumah tangganya itu, bagaimana mereka melatih jiwanya, melatih dirinya untuk semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang kepala rumah tangga, dia mengayomi dan dia mengambil alih menjadi pilar dalam rumah tangganya, menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Kepemimpinan dan pertanggungjawaban itu
Semuanya adalah ibadah yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan cerewet dan omelan istrinya, ibadah, ya, itu ibadah. Dan ketika dia berupaya untuk bersikap baik kepada pasangannya, memahami segala kelebihan dan kekurangannya, dan kemudian berusaha untuk membuat rumah tangga ini menjadi baik, itu semuanya adalah ibadah. Mencari rizki yang halal, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, itu semuanya adalah ibadah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kedudukan ini, bekerja misalnya, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, mencukupi kebutuhan mereka, memberi nafkah dan belanja mereka, membuat mereka berkecukupan dalam hidupnya, dalam makan dan minum, sandang pangan, papannya, pendidikannya dan lain sebagainya. Semua pengeluaran kita itu nilainya bahkan tidak kalah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan budak. 1 dinar yang kamu sedekahkan untuk kepada fakir miskin, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada istrimu, maka yang terbaik pahalanya di sisi Allah adalah yang kamu berikan kepada istrimu. Ini hadis yang paling disukai oleh para istri. Ya, jadi ketika dia memahami dengan salah kaprah hadis ini, maka mas jangan lagi sedekah keluar, kemari saja. Ya. Mau belanja, mau ngasih bantuan kepada Gaza, ini lebih baik. Ya, mau ngasih sedekah fakir miskin, ini lebih baik. Kalau tahu ada kotak amal jalan, istri antum tahu, pasti akan membacakan hadis ini ke antum semuanya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan, walaupun ini adalah nilai-nilai positif dari pernikahan, tapi ada hal-hal aspek lainnya yang ini bagi sebagian orang menjadi masalah bagi dia ketika dia ingin memasuki jenjang pernikahan. Apa di antaranya? Dia misalnya belum memiliki pendapatan yang halal. Yang ketika dia susah memiliki pendapatan yang halal, pekerjaan yang memberikan pendapatan yang halal, maka itu akan menjadi masalah bagi dirinya, dan akan semakin besar masalah itu ketika dia menikah. Ya, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Ketika dia memasuki pernikahan dengan kondisi yang seperti ini menjadi tambahan masalah bagi dirinya. Kemudian juga yang kedua, dia tidak memiliki kesiapan mental. Dirinya misalnya seorang yang temperamen dan emosional, untuk mengatur dirinya saja dia susah. Bagaimana kemudian dia harus berhadapan dengan seorang makhluk wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW akalnya kurang, agamanya kurang, yang emosinya lebih dominan daripada akalnya, yang ini semuanya akan semakin mudah memancing temperamen dan emosinya, yang ketika itulah maka kalau dia menikah, akhlaknya yang kurang ini tadi akan menjadi masalah besar. Tidak sedikit KDRT itu terjadi adalah karena jahilnya laki-laki secara emosi, bodohnya laki-laki secara emosi. Mungkin IQ-nya luar biasa, tapi EQ-nya, emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya sangat jeblok dan sangat rendah, dan ini akan berbahaya terutama bagi seorang laki-laki di mana dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya. Kemudian juga mungkin kesibukan dia di dalam mencari nafkah, kesibukan dia terhadap istri dan anak-anaknya, itu seringkali memalingkan dia dari yang mestinya dia lebih banyak beribadah kepada Allah, lebih banyak di dalam menuntut ilmu, lebih banyak memikirkan akhirat dan beramal untuk akhirat dan yang lain dan lain sebagainya. Maka kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, maka menilai hukum nikah bagi satu individu tertentu berbeda dengan individu yang lainnya. Bisa jadi bagi seseorang karena dilihat dari sisi maslahatnya jauh lebih dominan daripada mafsadatnya, dan dia bisa mengantisipasi hal-hal negatif ini tadi,
Karena mungkin dia sudah ada pekerjaan, maslahatnya ditambah lagi dia memiliki dorongan syahwat yang sangat kuat, yang dikhawatirkan karena dia memiliki income yang cukup signifikan dan dia belum beristri, bisa jadi dia terjerumus kepada yang haram. Dan dia cukup memiliki wisdom, misalnya dia cukup memiliki kedewasaan secara psikis dan emosinya, maka bisa jadi bukan cuma sekedar sunnah bagi orang seperti ini, bisa jadi menjadi wajib. Ya, antum dalam dunia usaha mengetahui bagaimana analisa SWOT, analisa SWOT, bagaimana melihat strengthen dari sesuatu, weakness dari sesuatu, opportunity dari suatu, threat dari sesuatu, bagaimana sisi penguat kekuatannya, kemudian kelemahannya, opportunity-nya di mana, tantangan dan ancamannya. Mungkin bagi yang para jomblower dan jomblowati yang masih ada perlu membuat SWOT untuk apakah dia layak nikah atau tidak. Kalau dia melihat bahwa opportunity-nya jauh lebih besar, dan dia memiliki kekuatan yang cukup signifikan untuk hal itu, menikah. Kalau dia melihat bahwa ternyata weakness-nya cukup dominan, threat-nya cukup besar misalnya, maka mungkin dia menunda untuk itu. Ini pun disampaikan oleh para ulama, terutama dari kalangan madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i, hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bahkan dalam titik tertentu bahkan bisa menjadi haram. Ketika seseorang itu misalnya pendapatannya tidak ada, temperamen dan emosional, dia tidak bisa mengontrol emosinya secara benar, dia mungkin bermasalah secara kejiwaan. Yang seperti ini, maka orang seperti itu sebaiknya jangan menikah terlebih dahulu. Dia mengobati dirinya, memperbaiki dirinya, dan dengan baru setelah itu dia nyatakan secara medis oleh seorang psikiater bahwa dia cukup layak untuk bisa menikah, maka sebaiknya dia menikah setelah dia mentreatment dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang insyaallah ikhwah pada kajian yang berikutnya kita masih membahas tentang masalah adab-adab pernikahan, dan secara spesifik kita membahas tentang sifat-sifat istri yang bagaimanakah yang layak untuk diperistri, dan sifat-sifat suami yang seperti apakah yang layak untuk menjadi seorang suami. Yang ini semuanya disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan petunjuk hidayah taufiknya kepada kita semuanya, bahwa kita semakin menyadari ikhwatal iman bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan bagi seorang hamba, kebaikan segera di dunianya dengan hal-hal yang halal, yang baik yang Allah anugerahkan kepadanya, dan kebaikan yang tertunda untuknya di akhirat dengan banyak hal yang tidak pernah dan belum pernah dia prediksi sebelumnya. Yang pasti sebagaimana kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga bagi hamba-hambanya yang bertakwa nikmat yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terbersih di hayalan manusia. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.